Pagi mulai menyingsing. Sinar matahari menembus celah-celah atap pondok tua, menciptakan pola cahaya yang menari di lantai kayu. Sofia terbangun dengan rasa letih, tetapi ada rasa harapan yang baru di dalam dirinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Alessandro dan Luca terlelap di sampingnya. Dia mengingat malam yang tegang, bagaimana mereka berhasil melarikan diri, dan betapa pentingnya mereka satu sama lain. Sofia perlahan bangkit, berusaha untuk tidak membangunkan mereka. Dia merasa haus dan lapar, dan otaknya mulai berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dia melangkah keluar dari pondok, merasakan embun di rumput yang menggelitik telapak kakinya. Udara pagi segar dan sejuk, membawa harapan baru. Saat dia menghirup udara pagi, suara air mengalir dari sungai dekatnya menarik perhatiannya. Sofia berjalan menuju tepi sungai, memandang air yang jernih dan tenang. Dia teringat akan bunga-bunga yang dia jual di pasar. Bagaimana setiap kelopak membawa keindahan dan harapan. Sekarang, jauh dari semua itu, dia merasakan kesepian yang mendalam. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Alessandro muncul. Wajahnya tampak lelah, tetapi penuh perhatian. "Kau sudah bangun?" tanyanya, mendekati Sofia. "Aku hanya melihat sungai," jawabnya, mencoba tersenyum. "Aku merindukan bunga-bungaku." Alessandro mengangguk, merasakan kerinduan yang sama dalam diri Sofia. "Kita akan kembali ke kehidupan kita, aku janji. Tapi untuk saat ini kita harus aman. Apakah kamu sudah merencanakan sesuatu?" tanya Sofia. Rasa ingin tahunya membara. "Aku berpikir untuk mencari makanan dan air, kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan," jawabnya. "Tapi kita harus hati-hati. Mungkin mereka masih mencari kita." "Bagaimana dengan Luca?" tanya Sofia, khawatir dengan keadaan sahabat mereka. "Dia masih tidur, biarkan dia istirahat sejenak. Kita bisa pergi sebentar dan kembali dengan cepat," kata Alessandro. "Mari kita pergi." Mereka berdua berangkat meninggalkan pondok dengan hati-hati. Jalan setapak di tepi sungai itu masih sepi, dan Sofia merasakan kedamaian di sekelilingnya. Namun kesadaran akan bahaya yang mungkin mengintai tetap menghantuinya. Alessandro memimpin jalan, matanya tetap waspada. Sofia mengikuti di belakang, mencoba menikmati keindahan alam di sekitarnya. Namun setiap suara di sekelilingnya membuatnya teringat akan bahaya yang mengintai. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan sebuah kebun kecil yang terlihat tidak terurus. Tetapi banyak tanaman yang bisa dimakan tumbuh di sana. "Ini mungkin bisa membantu kita," kata Alessandro tersenyum lebar. "Kita bisa mengambil beberapa sayuran dan buah-buahan." Mereka mulai memetik beberapa sayuran, merasakan kelegaan. Sofia merasakan perutnya bergejolak, dan makanan segar ini seolah menjanjikan kehidupan baru. Sementara mereka sibuk memetik, mereka mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Alessandro menghentikan Sofia, menatapnya dengan serius. "Siapa itu?" bisiknya, menahan nafas. Sofia berusaha mendengarkan, tetapi suara itu semakin dekat. "Kita harus bersembunyi," katanya. Hatinya berdebar. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mencoba tetap tenang. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan saat mereka menoleh, mereka melihat sekelompok pria bersenjata mendekat. Sofia merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. "Mereka datang ke arah kita," bisik Sofia, suaranya bergetar. "Tenang, kita hanya perlu menunggu mereka lewat," jawab Alessandro. Matanya tidak pernah lepas dari kelompok itu. Kelompok pria itu tampak berbicara dan tertawa, seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Sofia merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ingin mereka menemukan tempat persembunyian mereka, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kelompok itu akhirnya berlalu.
melanjutkan perjalanan mereka tanpa menyadari kehadiran Sofia dan Alessandro. Setelah merasa aman, mereka keluar dari persembunyian. Sekarang kita harus kembali dan memberitahu Luca, kata Alessandro. Wajahnya tampak tegang. Mereka berlari kembali ke pondok, merasakan kelegaan saat melihat Luca masih terlelap. Sofia merasa bersyukur karena mereka berhasil selamat dari situasi berbahaya itu. Kita harus segera pergi, kata Alessandro. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah menyiapkan makanan yang mereka ambil, mereka membangunkan Luca. Luca, bangun. Kita harus pergi sekarang. Suara Alessandro berusaha membangunkan sahabatnya. Luca menguap, tampak bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kita harus pergi? Tanyanya. Kelompok pria bersenjata mendekat dan kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Jawab Alessandro. Kita harus segera pergi ke tempat yang lebih aman. Mereka segera berkemas membawa sedikit makanan dan air. Sofia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi semangat Alessandro dan Luca membuatnya merasa lebih tenang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Luca saat mereka melangkah keluar dari pondok. Aku mendengar tentang desa kecil yang terletak di seberang hutan ini. Jawab Alessandro. Kita bisa bersembunyi di sana dan mencari bantuan. Bagaimana jika mereka mencarimu? Tanya Sofia. Ia khawatir. Kalau kita tetap bergerak dan tidak menarik perhatian, kita akan aman. Jawab Alessandro percaya diri. Kita harus berjalan cepat. Mereka mulai melangkah keluar dari hutan, berusaha untuk tidak terdeteksi. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari ancaman yang mengintai. Sofia berdoa agar mereka bisa menemukan tempat aman dan memulai hidup baru. Saat mereka berjalan melalui pepohonan, Sofia merasakan semangat baru. Dalam perjalanan ini, dia merasa lebih kuat, lebih berani. Cinta yang tumbuh di antara mereka menjadi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Matahari mulai tinggi dan udara semakin hangat saat mereka melanjutkan perjalanan. Sofia merasakan kehadiran alam di sekelilingnya. Suara burung berkicau dan gemericik air dari sungai memberikan rasa tenang, meskipun bahaya masih mengintai. Namun di balik ketenangan itu, dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran dari pikirannya. Mereka berjalan melalui hutan yang rimbun, melangkah di antara pepohonan besar dan semak belukar. Setiap suara membuat Sofia merasa tegang. Dia terus memeriksa belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Jangan terlalu khawatir, kata Alessandro, berusaha menenangkan Sofia. Jika kita tetap bergerak, kita akan sampai ke desa sebelum malam. Luca berjalan di samping mereka tampak serius. Aku mendengar suara tembakan kemarin, katanya. Apakah kamu pikir mereka akan menemukan kita? Tidak, jawab Alessandro tegas. Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak meninggalkan jejak. Kita akan baik-baik saja. Sofia merasakan sedikit ketenangan dari kata-kata Alessandro. Tetapi di dalam hatinya dia masih meragukan segalanya. Dia merasa terasing, tidak berdaya. Tetapi pada saat yang sama ada kekuatan dalam dirinya yang tumbuh saat mereka bertiga saling mendukung. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pinggir desa kecil yang dikelilingi oleh ladang hijau. Sofia bisa mendengar suara tawa anak-anak dan aroma makanan yang menggiurkan. Hatinya berdebar. Mungkinkah mereka akhirnya menemukan tempat yang aman? Mari kita masuk dan cari tempat untuk bersembunyi, kata Alessandro. Semangatnya mulai mengembang. Kita perlu mencari informasi tentang tempat aman untuk kita tinggal. Mereka melangkah memasuki desa, berusaha berbaur dengan penduduk setempat. Sofia merasa cemas, tetapi juga ada harapan di hatinya. Di tengah keramaian, dia melihat seorang wanita tua yang duduk di depan rumahnya, menjual sayuran dan bunga. Bunga-bunga itu cantik, katanya kepada dirinya sendiri. Menghampiri para meja penjual. Dia ingin membeli bunga, tetapi dia tahu mereka tidak memiliki uang. Wanita itu melihat Sofia dengan tatapan penuh perhatian. Anak muda, apa kau butuh sesuatu?
tanyanya. Sofia terkejut tetapi dia tersenyum. Kami hanya mencari tempat untuk beristirahat, jawabnya pelan. Kami baru saja melarikan diri dari situasi sulit. Wanita itu mengangguk, tampak memahami. Kau bisa datang ke rumahku, katanya. Aku punya beberapa tempat untuk beristirahat, tapi kau harus berhati-hati. Desa ini mungkin terlihat aman, tapi banyak orang mencarimu. Sofia merasa hatinya bergetar. Terima kasih, katanya merasa lega. Kami sangat berterima kasih. Mereka mengikuti wanita itu ke rumahnya, yang sederhana tetapi hangat. Dindingnya terbuat dari kayu, dan di dalamnya terdapat aroma rempah-rempah yang menenangkan. Wanita itu menunjukkan mereka ke sebuah ruangan kecil dengan tempat tidur dan meja. Kau bisa beristirahat di sini sementara aku menyiapkan makanan, katanya. Tetapi tetaplah berhati-hati, jangan sampai ada yang tahu tentangmu. Setelah wanita itu pergi, Sofia dan Alessandro saling menatap. Kita akhirnya mendapatkan tempat untuk bersembunyi, kata Alessandro senang. Ini adalah awal yang baik. Luka duduk di tepi tempat tidur, terlihat sedikit lelah. Aku harap kita bisa tinggal di sini selamanya, katanya. Aku lelah berlari. Sofia merasa lega bisa beristirahat, tetapi ada rasa tidak nyaman di dadanya. Kita tidak bisa terlalu lama di sini. Mereka mungkin akan mencarimu, katanya. Tenang aja, kita akan tetap berhati-hati, jawab Alessandro, berusaha meyakinkan mereka. Mereka duduk di ruangan itu, merasa nyaman dan aman untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Sofia merenungkan perjalanan mereka dan semua yang telah mereka lalui. Di dalam hatinya, dia merasakan cinta yang semakin kuat untuk Alessandro. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi masa depan bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, wanita tua itu kembali dengan sepiring makanan hangat dan segelas air. Makanlah nak, katanya. Kau membutuhkan energi. Sofia mengambil sendok merasa perutnya bergejolak. Dia mulai makan perlahan, menikmati setiap suapan. Alessandro dan Luca juga melahap makanan dengan lahap, mengingat betapa mereka sudah lama tidak merasakan makanan yang enak. Terima kasih nenek, kata Sofia tersenyum. Makanan ini sangat lezat. Wanita itu tersenyum kembali. Jangan khawatir, aku akan menjagamu selama yang aku bisa. Tetapi jika ada yang mencarimu, kita harus siap untuk bersembunyi lagi. Setelah mereka selesai makan, wanita itu duduk bersama mereka. Kau tahu, saya pernah berurusan dengan orang-orang berbahaya. Tetapi kau tidak sendirian. Ada orang baik di luar sana. Kami akan membantumu. Sofia merasa terharu. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan juga kesulitan, dan juga harapan, dia menatap Alessandro dan Luca, merasakan ikatan yang kuat di antara mereka. Kita akan menemukan cara untuk keluar dari sini bersama, katanya. Suaranya tegas. Malam mulai turun dan mereka merasa lebih tenang di bawah atap rumah wanita tua itu. Sofia tertidur dengan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.